Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainal Azmi, Rencana Untuk Rumah di Dinas Sosial, PPKB dan PPPA. Peserta Latsar Angkatan 2, Golongan 3, Kelompok 1 dengan NDH 05. Izinkan untuk memaparkan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Masuk ke materi. Tugas jabatan fungsi perencanaan utama. Tugas jabatan fungsi perencana ahli pertama ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Rakyat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional perencana. Pada pasal 7 ayat 3 huruf A termuat, perencana ahli pertama menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. Adapun uraian tugas perencanaan ahli pertama itu termuat di dalam Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 8 Ayat 1 huruf A. Pertama, mengidentifikasi permasalahan. Kedua, merumuskan permasalahan. Tiga, inventarisasi dan identifikasi data sekunder. Empat, inventarisasi dan identifikasi data primer. Lima, mengolah data dan informasi. 6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data. 7. Menganalisis data dan informasi. 8. Menyajikan data dan informasi. 9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. 10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan. Dan 11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Kemudian isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Satu, belum optimal dalam mengidentifikasi permasalahan sosial lintas bidang, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan perempuan, dan keluarga berencana. Sehingga data dasar perencanaan belum terpetakan secara menyeluruh. Dua, belum maksimalnya inventarisasi dan identifikasi data primer dan sekunder, menyebabkan keterbatasan informasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi capaian program. Tiga, belum maksimal dalam proses mengolah data dan informasi hasil kegiatan, sehingga informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Empat, kurang efektivitasnya koordinasi dalam pengumpulan sampai penyajian data bidang, sehingga masih terjadi ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan. Lima, belum terbangun sistem pemantauan dalam proses mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan, sehingga proses pengendalian pelaksanaan program belum berjalan optimal. Kemudian tapisan isu dengan APKL. PKL itu aktual, problematik, kritis, dan layak. Sedikit penjelasan mengenai aktual itu seberapa nyata masalah yang terjadi saat ini. Kayaknya problematik itu seberapa besar dan negatifnya kalau isu itu tidak tertangani secara lebih lanjut. Kritis, apakah masalah ini menghambat tujuan organisasi? Dan L, layak, apakah masalah ini bisa ditangani oleh peserta sesuai dengan kewenangan? Nah, terus kita paparkan kembali. Satu, belum optimal dalam identifikasi permasalahan sosialitas bidang. Ada nilai A, PKL-nya dengan total 16. Belum maksimalnya inventarisasi dan identifikasi data primer dan sekunder. Total skornya itu ada 19. Belum maksimal dalam proses mengolah data informasi hasil kegiatan itu 15. Kurang efektifnya koordinasi dalam pengumpulan sampai penyajian data antar bidang itu total skornya 13. Yang kelima, belum terbangun sistem pemantauan dalam proses mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Itu skornya ada 14. Kemudian ada kolom ranking-rankingnya, isu yang lanjut, analisis isu dengan USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Dari analisis yang dengan APKL tadi, kita dapat menyimpulkan ada tiga isu yang
bisa dianalisis dengan USG. Satu, belum maksimalnya inventarisasi dan identifikasi data primer dan sekunder. Dengan total skor 15 menempati ranking pertama. Belum optimal dalam mengidentifikasi permasalahan sosial lintas bidang itu total skornya 12 menempati ranking ketiga. Belum maksimal dalam proses mengolah data dan informasi hasil kegiatan itu skornya 13 ranking 2. Kemudian ada analisis masalah dengan metode fishbone diagram. Itu kita menganalisis yang menempati ranking pertama dari analisis dengan isu USG. Belum maksimalnya inventarisasi dan identifikasi data primer dan sekunder. Nah, untuk itu kita ada empat faktor yang mempengaruhi, yaitu ada empat istilah 4M: man, material, method, and machine. Untuk yang man, itu permasalahannya itu muncul karena petugas perencana belum sepenuhnya memahami teknik inventarisasi dan klasifikasi data. Yang material, format, dan sumber data belum seragam, serta belum memiliki indikator kualitas yang terukur. Metode, belum terdapat SOP atau mekanisme baku dalam pengumpulan pembaruan data. Yang mesin, belum tersedia sistem database terpadu dan perangkat pendukung yang memadai untuk pengelolaan data lintas bidang. Nah, terus alternatif pemecahan masalah. Masalah utama yang kami identifikasi di Dinas Sosial PPKB PPPA itu belum maksimalnya inventarisasi dan identifikasi data primer dan sekunder. Nah, kemudian melalui analisis dengan pendekatan 4M tadi, kami menemukan beberapa faktor penyebab utama. Pertama, petugas perencana belum memahami teknik inventarisasi dan klasifikasi data. Alternatif pemecahan masalahnya melaksanakan pelatihan teknis dan pendampingan bagi petugas perencana terkait metode inventarisasi dan klasifikasi data. Format data belum seragam serta belum memiliki indikator kualitas yang terukur. Itu alternatif pemecahan masalahnya, menyusun template atau format baku pengumpulan data serta menetapkan indikator kualitas data yang terukur dan mudah dipahami oleh setiap bidang. Kemudian ada masalah belum terdapat SOP atau mekanisme baku dalam pengumpulan dan pembaruan data. Alternatif pemecahan masalahnya menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan validasi serta pembaruan data yang terintegrasi antar bidang di Dinas Sosial P3A dan PPKB. Belum tersedia sistem database terpadu dan perangkat pendukung yang memadai untuk pengelolaan data lintas bidang itu. Ada alternatif pemecahan masalahnya mengembangkan sistem database sederhana, misalkan berbasis Excel atau Google Sheet bersama. Terima kasih. Demikian pemaparan video tentang perencanaan akhir pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.